Video ini akan membahas tentang turkesterone secara detail, kita deep dive dari studi-studinya, cara kerjanya, potensial benefitnya, kemudian kira-kira orang-orang yang kontra dan pro terhadap turkesterone sekaligus anecdotal evidence-nya bagaimana. Terdapat juga analisis blood work dari penggunaan turkesterone. Jadi bisa dibilang ini adalah video turkesterone yang merangkum hampir semua video turkesterone baik di luar negeri maupun lokal, serta mitos-mitosnya, serta analisisnya, maksudnya cara berpikirnya kita dalam mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dari sekian banyak informasi itu bagaimana. Siapkan mental karena di video ini, edukasi ini akan cukup berat, jadi Anda mungkin harus ekstra dalam memperhatikan, mungkin membawa catatan khusus, pelan-pelan, jangan sambil melakukan hal yang lain karena kemungkinan besar Anda tidak akan bisa paham. Oke, let's go deep dive review about turkesterone. This is your brain on turkesterone. What is turkesterone? Jadi turkesterone itu adalah testosteron dari kumbang dan tanaman. Ternyata testosteron dari kumbang dan tanaman ini memiliki struktur yang kurang lebih mirip dengan testosteron, walaupun cara kerjanya ternyata juga berbeda. Terus kok ada dua istilah ya, kadang turkesterone, kadang ecdysteroid. Ecdysteroid ini lebih general ya, yang testosteronnya tumbuhan dan kumbang tadi itu lebih dikenal dengan nama ecdysteroid, sedangkan turkesterone adalah jenis ecdysteroid. Jenis ecdysteroid yang ternyata turkesterone merupakan jenis ecdysteroid yang paling poten, melebihi dianabol bahkan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang yang lebih berbobot nih, cara kerja dari turkesterone atau ecdysteroid. Sebelum ngomongin cara kerja, kita itu mikirnya orang pakai turkesterone atau ecdysteroid itu untuk apa sih? Ternyata untuk naikin gains, untuk naikin strength, untuk naikin massa otot. Dan kalau naikin massa otot itu sebenarnya tidak hanya satu mekanisme, tidak hanya satu jalur. Misalkan kita mau bikin mobil kita semakin ngebut, itu tidak harus dengan kita ganti mesinnya menjadi lebih canggih. Bisa juga mungkin kita ganti bodinya menjadi lebih aerodinamis. Begitu pula dalam bodybuilding atau kita mau muscle gain, itu tidak harus memberikan stimulus pada reseptor androgen atau reseptor laki-laki di mana testosteron, anabolik steroid itu bekerja di reseptor androgen. Dan ternyata dengan menstimulasi reseptor beta estrogen itu juga bisa optimisasi anabolic pathway. Jadi itu adalah mekanisme meningkatkan anabolik yang berbeda dari androgen, dan itulah ecdysteroid bisa bekerja. Ingat, balik kesimpulannya, ecdysteroid bekerja pada beta estrogen. Nah, kalau pada laki-laki, estrogen itu berasal dari mana? Estrogen itu berasal dari testosteron. Jadi testosteron itu sebagian akan terjadi aromatisasi untuk diubah menjadi estrogen. Estrogen ini bentuk aktifnya estradiol. Dan estradiol atau estrogen ini memiliki dua reseptor, reseptor alfa dan reseptor beta. Yang reseptor alfa itu adalah di breast tissue, kemudian vaskuler, dan sedangkan yang beta itu ada pada prostat pada laki-laki, ovari pada wanita, dan sebagian pada breast juga. Estrogen itu seringkali disalah perkirakan bahwa estrogen punya wanita dan tidak ada peranan dalam hipertrofi atau anabolisme. Yang padahal sebenarnya peranan estrogen dalam anabolisme itu juga banyak. Efek benefit dari estrogen itu juga banyak. Misalkan menguatkan tulang, kemudian kesehatan jantung, dan di penelitiannya juga sudah banyak. Estrogen kalau misalkan sudah berkurang, maka terjadi muscle atrophy. Ototnya mengecil, gain muscle lebih susah. Jadi estrogen itu juga berperan dalam mekanisme hipertrofi atau anabolic pathway dari estrogen ya. Kita bisa lihat efek estrogen pada muscle dengan artikel yang paling sebelah kanan ini. Silakan dibaca, di situ manfaatnya banyak banget estrogen, keterkaitannya dengan otot dan tulang dan kesehatan-kesehatan lainnya. Jadi sebenarnya kita juga nggak bagus ya untuk menekan estrogen. Banyak sekali binaraga yang menggunakan anabolik steroid. Estrogen itu berusaha ditekan karena menganggap estrogen itu bikin basah karena water retention dan nggak bagus, bikin moodnya jelek. Yang padahal estrogen sebenarnya punya neuroprotektif, kardioprotektif, melindungi jantung, melindungi brain damage, melindungi apalagi ya, tulang, sendi gitu ya. Dan di sini kita lihat di studi sebelah kiri ini pertama turkesterone itu ada studi tahun 1970 something atau apa. Itu studi berupa in vitro dan in vivo. In vitro itu semoga tidak terbalik ya. In vitro itu studinya terhadap sel kultur sel, jadi tidak ada hewan coba tapi mengkultur saja. Dan sedangkan in vivo ini dari hewan. Di sebelah kiri ini ada salah satu studinya dari ecdysteroid, dan pada studi itu disebutkan kalau ecdysteroid itu bisa meningkatkan muscle protein sintesis pada tikus. Mungkin ngomong saya agak belibet ya karena ini topik yang agak sulit ya, tapi intinya turkesterone atau ecdysteroid bekerja pada reseptor beta estrogen. Beta estrogen ini berperan juga dalam mekanisme hipertrofi
Dan kalau kita menstimulasi beta estrogen, itu ternyata juga bisa menekan alfa estrogen. Nah, alfa estrogen itu adalah yang di breast tissue yang saya sebutkan tadi. Jadi ada kemungkinan stimulasi dari beta estrogen juga bisa menekan ginekomasti, karena sudah ada studinya bahwa resiko kanker kanker payudara dapat berkurang pada early stage kalau misalkan estrogen alfanya naik, kita berikan beta estrogen, stimulus pada beta estrogen, itu alfa estrogennya bisa turun sehingga progresivitas proliferasi kansernya itu bisa melambat. Oke, sekarang kita udah tahu kalau turkesteron memiliki potensial benefit untuk anabolisme otot, untuk hipertrofi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, karena dia bekerja pada hormon yaitu estrogen, apakah dia berpengaruh ke HPTA seperti testosteron? HPTA kepanjangannya adalah hypothalamic pituitary axis, udah berasa belum? Jadi kalau misalkan kita pakai testosteron dari luar atau hormon stimulasi dari luar pada testosteron atau androgenik atau dihidrotestosteron, intinya pakai anabolik steroid lah apapun, bahkan SARM juga, itu akan memberikan negatif feedback pada hypothalamic pituitary axis. Dibilang badannya, kamu tuh sudah banyak hormon dari luar, berarti produksi endogennya dari dalam harus dikurangi. Sehingga terjadi penurunan testosteron secara alami dari produksi diri sendiri. Nah, apakah turkesteron mempengaruhi HPTA? Apakah turkesteron mengurangi produksi natural testosteron? Ternyata tidak. Jadi, turkesteron karena tidak mempengaruhi HPTA, jadi tidak membutuhkan post-cycle terapi. Karena ingat, tujuan post-cycle terapi itu bukan menetralisir racun, tapi untuk membangkitkan hormon yang sudah shutdown atau berkurang produksinya. Nah, karena turkesteron tidak mempengaruhi HPTA, tidak mempengaruhi produksi endogen dari hormon kita sendiri, jadi tidak membutuhkan PCT atau post-cycle terapi. Kemudian perlu nggak di-cycle? Sejauh ini protokolnya belum ada, tapi tidak perlu di-cycle. Jadi karena temuan dari blood work finding-nya itu tidak ada yang negatif pada HPTA, tidak negatif pada lipid, tidak negatif pada jantung dan ginjal. Jadi sejauh ini informasi yang kita dapat adalah tidak perlu di-cycle. Beda dengan steroid, karena kalau steroid itu perlu di-cycle untuk menghindari shutdown permanen atau side effect yang lain karena berpengaruh pada lipid yaitu LDL, HDL, SGOT, SGPT, ginjal, liver, dan organ lainnya. Nah, turkesteron itu tidak berpengaruh kepada organ-organ itu sejauh yang kita tahu ya. Sekarang kita bahas studinya, akan saya bahas 3 studi yang paling umum-umum aja, karena kalau ngomongin studinya total mungkin ada 5 atau 7 atau berapa gitu yang tahun 1970 something, itu juga dalam bahasa Rusia dan nggak terlalu bagus infonya, lebih relevan kita bahas yang penting-penting aja. Nah, salah satu studinya adalah mengkomparasikan antara dianabol dan turkesteron. Pada tahun 2000 itu dikomparasikan antara turkesteron, dianabol, ekdisteroid. Jadi 3 grup ya, turkesteron, dianabol, dan ekdisteroid. Ingat, ekdisteroid itu hampir sama kayak turkesteron, hanya saja turkesteron yang diduga paling poten. Nah, itu didapatnya kesimpulan itu dari penelitian yang ini, tahun 2000. Ternyata hasilnya turkesteron itu lebih poten dari dianabol dalam hal muscle building pada tikus. Yang mana kita tahu dianabol is a very very strong anabolic steroid. One of the most strong anabolic steroid. Dianabol is the breakfast of champion. Yang kemudian disusul oleh dianabol sebagai ranking 2 dalam hal anabolismenya dan ekdisteroid yang hampir menyamai muscle gain dari dianabol. Ini pada tikus, dan dengan finding ini luar biasa banget sehingga dilakukan penelitian pada manusia. Muncullah studi pada manusia yang tahun 2006 kalau nggak salah ya 2006, dan ternyata ini memberikan hasil yang kurang bagus. Dikatakan bahwa turkesteron atau ekdisteroid tidak memberikan hasil yang signifikan pada orang coba sebanyak 46 orang yang diberikan grup kontrol dan grup placebo. Saya kurang hafal detailnya. Itu tidak ada perbedaan antara before afternya. Tapi kalau kita lihat studi ini, itu mekanisme dosisnya itu tidak konsisten. Protokol dosisnya itu di awal dia bilang 200 mg per hari. BTW kalau ngomongin dosis ini agak tricky ya, karena 200 mg per hari itu 200 itu adalah standardized dose, bukan dosis yang tertulis di label. Katakanlah turkesteron di label tulisannya 500 mg. Kita harus baca standardized at what percent. Biasanya adalah 10%. Kalau 500 mg standardized 10%, maka isinya adalah 50 mg. Nah, 200 mg ini adalah standardized dose.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Di metode, dia menjanjikan menggunakan 200 mg ekdisteroid, tapi ternyata di bawah supplementation protokolnya kok ternyata cuma 30 mg ekdisteroid. Jadi bisa dibilang ini underdose tanpa ada explanation kenapa kok awalnya dari 200 kok jadi 30. Artinya ini juga nggak tahu penelitian yang seperti ini kita bisa jadikan acuan banget atau tidak. Dan biasanya penelitian ini yang digunakan YouTuber untuk menyerang turkesterone is a placebo atau marketing hype aja. Tapi ternyata tahun 2019 studi yang paling baru itu memberikan hasil yang positif pada ekdisteroid. Jadi membandingkan antara placebo kemudian 200 mg ekdisteroid pada orang yang latihan dan 200 mg ekdisteroid pada orang yang tidak latihan dan 800 mg. Hasilnya itu sesuai dengan hipotesa, yaitu orang yang mengkonsumsi ekdisteroid 800 mg mendapatkan gain paling banyak. 800 mg ini kalau ingat standardized dose. Jadi kalau 800 mg kalau 5 kapsulnya adalah 500 mg standardized at 10%, maka dia konsumsi 800 dibagi 50 sama dengan berapa tuh? Berapa kapsul per hari itu? 14 kapsul per hari. Ya, banyak banget ya. Jadi penelitiannya pun sudah dilakukan dengan dosis yang sangat tinggi dan di 2019 studi ini tidak didapatkan changes in lipid profile, tidak didapatkan biomarker yang memberikan damage pada kidney atau ginjal, tidak didapatkan marker yang memberikan damage pada organ-organ lain. Dan dia juga sudah ngetes ada nggak jenis anabolik steroid yang lain yang disisipkan pada suplemen ini. Siapa tahu yang efek bukan turkesteronnya tapi anabolik steroid lain yang disisipkan di dalam suplemen ekdisteroid. Ternyata setelah dites urin tidak didapatkan adanya penggunaan anabolik steroid pada orang coba yang mengkonsumsi suplemen ekdisteroid yang diberikan pada penelitian ini. Intinya di penelitian ini solid hasilnya. Penggunaan ekdisteroid dengan dosis 800 mg gede banget hasilnya. Silakan cari aja sendiri penelitiannya, sama di YouTube udah banyak dibahas. Berikutnya kita bahas tentang anecdotal research dan result ya. Namanya anecdotal itu ya ibaratnya saya beli turkesterone, kemudian saya mengamati badan saya sendiri, ibaratnya testimonial yang lebih terstruktur tuh namanya anecdotal research atau review. Yang pertama saya menyampaikan mungkin bagaimana pengalaman saya dalam menggunakan ekdisteroid. Jadi saya sendiri sudah pakai ekdisteroid jenis turkesterone itu sudah berapa lama ya, mungkin hampir 6 bulan kali ya, dengan dosis awal 4 kapsul per hari yaitu 200 mg standardized dose per hari, dan setelah 1 bulan saya naikkan menjadi 6 kapsul per hari yaitu 300 mg standardized dose per hari dibagi 2 kali sehari. Dan protokol dosingnya lagi itu kalau salah satu dosisnya bisa dikonsumsi 1-2 jam sebelum latihan, karena kalau kita stimulasi beta estrogen itu bisa meningkatkan produksi nitric oxide juga. Jadi membantu juga slightly work as a pre-workout. Tapi itu hanya berbasis hipotesa saja berdasarkan ilmu yang kalau kita pelajari, misalkan menstimulasi beta estrogen itu dapat apa aja. Nah, itu salah satunya. Tapi itu unpopular opinion ya. Dan mungkin saya juga ngerasa kalau misalkan pakai turkesterone sebagai pre-workout, karena dia mungkin naikin nitric oxide, kontraksi muscle-nya juga akan meningkat. Saya juga ngerasa lebih tinggi kontraksi ototnya sehingga juga lebih gampang hipoglikemi. Jadi orang yang baru awal menggunakan turkesterone bisa jadi ada resiko untuk hipoglikemi, jadi siap-siap mungkin semacam air gula untuk replenish glikogen ketika udah mulai glieng gitu. Setelah 6 minggu, waktu itu saya bisa pecah all time PR pada semua lift, squat, bench, deadlift, semuanya PR, naik terus setiap minggu, walaupun tiap minggu naiknya cuma satu repetisi. Bisa dibilang gains-nya itu comparable sama 1 tahun sampai 2 tahun pertama gym. Jadi yang nggak sampai segila itulah sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat videonya Jesse James West itu seperti signifikan sekali ya perubahannya, yang nggak sesignifikan itu. Tapi ibaratnya kita jadi newbie lagi. Dan circumference dari arm itu naik dari 46 cm menjadi 47 cm. Jadi arm itu kalau naik 1 cm itu sebenarnya sudah signifikan banget ya. Dan itu sudah noticeable biasanya. Improved body composition, jadi kurang lebih berat badan saya fluktuasi antara 102 sampai 109, kurang lebih di situ-situ aja, kadang cut, kadang bulk. Kemudian dari waktu ke waktu body fatnya itu bisa turun dan size-nya bisa naik, walaupun perlahan ya. Nggak akan segila anabolik steroid, tapi itu perlahan bisa naik. Kemudian simptom high estrogen juga berkurang. Jadi saya memiliki
sensitive nipple, dan kalau misalkan saat menggunakan turkesterone, rasa dari sensitive nipple itu bisa berkurang. Nah, ini selaras dengan teori sebelumnya di mana menstimulasi beta estrogen reseptor itu dapat mengurangi alfa reseptor dari estrogen, di mana alfa reseptor dari estrogen efeknya adalah ginekomastia, breast cancer, dan itu sedikit ditekan mungkin ya karena beta estrogennya distimulasi. Dan kemudian no red flags on basic blood work. Basic blood work ini seperti LDL, HDL, SGOT, SGPT itu tidak ada perubahan. BUN karena konsumsi protein tinggi jadi masih tidak bisa dianalisis karena biasanya kalau konsumsi protein tinggi BUN juga akan naik. Tapi overall tidak ada perubahan dari blood work biasanya setelah 6 bulan lebih saya konsumsi dari turkesterone. Kemudian strength juga bisa ke-maintain waktu melakukan aggressive cut. Sekitar bulan lalu, 3 minggu lalu, saya melakukan cutting agresif karena terinspirasi Melvin Zhang. Dia lagi di Thailand sama India, badannya bagus banget, jadi pengen cut juga. Itu saya melakukan aggressive cut yang dalam 2 minggu saya turun dari 107 ke 102. Jadi 2 minggu turun 5 kilo, banyak sekali periode puasa, latihan juga fasted training, dan pada periode itu strength loss hanya sebesar 5%. Dari pengalaman saya, kalau aggressive cut loss strength-nya cuma 5%, it's a big deal for me. I think it's amazing. Anecdotal research dan anecdotal result yang kedua bisa kita lihat dari video dari Viggo Rostif. Di situ dia membahas perbandingan turkesterone dari dosis 100 mg dan 200 mg pada istrinya ya cewek ya, female bikini competitor, jadi atlet yang uji orang cobanya ini dilakukan tes darah, dilakukan saat kontes prep, dilakukan before after juga, dan dia menggunakan dosis 100 mg kemudian dinaikkan ke 200 mg. Dan hasilnya intinya di video itu dia menyampaikan body compositionnya improve, jadi muscle-nya naik tapi body fat-nya turun, strength-nya naik banyak, dia melakukan walking lunges dengan dumbbell yang awalnya 25 kilo per sisi, cewek loh ya, naik menjadi 30 kilo kanan kiri. Lunges, oh my god. Kemudian jantung friendly, karena tidak ada lipid change, yaitu LDL dan HDL-nya cenderung tetap. Biasanya anabolic steroid itu akan meningkatkan LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan HDL atau kolesterol baik, tapi di sini tidak terjadi perubahan yang signifikan, kurang lebih sama. Kemudian turkesterone selama 2 bulan, ini 2 bulan ya dia pakainya, itu juga tidak ada beban ke liver, terbukti dengan SGOT SGPT-nya yang malah turun dari nilai sebelumnya, karena sebelumnya dia menggunakan obat jerawat akutan or something yang itu adalah liver toxic, dan setelah menggunakan turkesterone dia stop akutannya, SGOT SGPT-nya turun, artinya dia tidak membebani liver. Dan yang paling penting, turkesterone terbukti tidak mengganggu hypothalamic pituitary axis atau HPTA. Level testosteron, level estrogen, level FSH, LH cenderung tetap. Namun sedikit ada penurunan dari level estrogen, which makes sense. Lagi-lagi kita stimulasi beta estrogen, maka alfa estrogennya akan turun. Jadi ada kemungkinan penurunan estrogen, tapi penurunannya nggak banyak, which is good. Dan kalau kita pikir-pikir ya, efek seperti ini sepertinya juga cocok bagi orang yang mungkin sedang memiliki estrogen yang tinggi, misalkan orang yang mungkin on cycle atau sedang melakukan testosterone replacement therapy. Sekarang kita bahas tentang expert opinion yang menentang turkesterone. Salah satunya yang paling populer adalah Jeff Nippard. Jadi Jeff Nippard ini bilang kalau penelitian tahun 2016 tidak menemukan apa-apa. Kemudian pada studi tahun 2019 itu dia menyalahkan metode penelitiannya, karena metode penelitiannya di tesnya muscle growth-nya itu menggunakan mesin body impedance analysis. Itu adalah mesin yang menggunakan elektroda yang kita pegang, terus di depan ada layarnya atau semacam timbangan yang ada logamnya, dan itu margin of error-nya sangat tinggi, which is true. But kok bisa hasilnya konsisten? Kok bisa hasilnya grup yang placebo, grup yang dosis rendah, dan grup yang dosis tinggi semuanya sinkron dengan dosis dan gain muscle-nya. Kemudian dia bilang mungkin juga bisa jadi false positive hasilnya. Ya memang bisa terjadi false positive, tapi dalam penelitian itu false positifnya dengan P 0,05 maka hasil
bias false positifnya itu hanya sampai 5% atau kurang dari 4,5%. Yang pada akhirnya ya masalah kepercayaan, karena ini adalah asumsi. Intinya itu tidak ada bukti. Jeff Nippard menganggap tidak ada bukti bahwa turkesterone itu di human memberikan hasil yang signifikan, karena 2 studi sebelumnya itu karena satu studinya itu nggak bagus dan satu studinya metodenya nggak bagus. Yang mana tahun 2019 ini sudah disebutkan protokol dosingnya itu juga nggak jelas. Ya mungkin karena desain studinya yang nggak bagus. Artinya sejauh ini itu kita sudah punya potensial benefit dari turkesterone. Tapi belum ada aja nih bukti konkretnya di human trial yang memuaskan sudut pandang peneliti, karena mungkin desain penelitiannya yang kurang sempurna. Expert opinion yang kedua yang kontra dengan turkesterone yang populer juga adalah Layne Norton. Jadi Layne Norton ini memiliki PhD Nutritional Science, very reputable guy. Saya juga banyak ikuti beliau. Dia menganggap kalau ada sebuah suplemen atau sebuah miracle magical thing yang tidak jelas mechanism of action-nya, maka bisa dibilang itu hanya marketing hype. Nah, memang betul turkesterone ini mechanism of action-nya itu masih belum terjelaskan secara detail. Jadi mechanism of action-nya hanya disebutkan menstimulasi beta estrogen, dan beta estrogen berperan pada hipertrofi yang entah gimana caranya. Yang jelas result-nya adalah muscle gain di penelitian tahun 2019 dan di tikus. Sehingga dia ngomong itu kalau belum ada no strong evidence, ya nggak bisa kita ambil sebagai evidence yang kuat juga, karena mechanism of action-nya kurang jelas. Kemudian untuk membantah bahwa turkesterone dikatakan Layne Norton tidak menaikkan MPS, muscle protein synthesis, yang menunjukkan sebagai indikator hipertrofi, itu sebenarnya ternyata di penelitian sebelumnya itu ada kok yang menyatakan kalau XD steroid meningkatkan muscle protein synthesis. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin kelewat atau gimana, tapi kurang lebih dua orang yang kontra tadi mewakili hampir semua orang yang bikin konten kontra terhadap turkesterone. Kesimpulannya, ini yang setelah pusing dari tadi kita bahas secara detail dengan bahasa yang scientific, yang ruwet, ini paling gampang lihat kesimpulan aja nih. Tapi sometimes baca kesimpulan doang itu bisa misleading loh. Jadi mungkin kalau ada waktu lebih, coba diulang kembali, dipelajari, jangan sambil melakukan kegiatan lain karena nggak akan paham ya. Oke, kesimpulannya, turkesterone terbukti memiliki efek anabolisme yang sangat kuat pada tikus. Ini udah jelas buktinya pada hewan in vivo study, in vitro study udah jelas ada. Dan studi penelitiannya saya rasa cukup bagus ya. Sehingga turkesterone dicoba pada manusia dan memiliki potensial benefit. Jadi sejauh ini karena 2 penelitian yang 2016 yang dijelekin sama Jeff Nippard dan 2019 yang dicacatin juga sama Jeff Nippard dan kawan-kawan, kita bisa anggap sejauh ini turkesterone hanya sebagai potential benefit. Tapi setidaknya turkesterone kita sudah ketahui dari anecdotal evidence yang orang-orang yang cek lab dan before after itu gainnya bagus, strength-nya naik, dan tidak menunjukkan adanya perubahan negatif pada liver, jantung, ginjal, testosteron, dan estrogen. Sehingga kita ujung-ujungnya ya pilihan masing-masing ya, kita mau ambil sesuatu yang ada potensial benefitnya, tapi mungkin mahal, yang at least hasil terburuk ya nggak ada side effect, dapat nothing, ya cuman buang uang aja, karena udah ada beberapa evidence before after dan studinya juga udah ada tentang tidak mempengaruhi pada organ dan kesehatan lainnya. Ya at worst case scenario you got nothing, you waste your money, but you will have the potential benefit. Kalau saya pribadi, saya masih sih mau mengorbankan sedikit uang untuk lebihin gains dengan potensial benefit dari studi-studi yang ada di turkesterone. Yang pada akhirnya masih dibutuhkan research yang lebih terstruktur untuk mengetahui secara pasti efek turkesterone pada manusia. Ya kalau kita debatin terus turkesterone placebo apa enggak, ya enggak akan ada hentinya sejauh ini karena emang studinya masih kontroversi. Kemudian berpotensi mengurangi estrogen yang terlalu tinggi saat cycle atau TRT. Karena kita stimulasi beta estrogen, maka beta estrogen yang terstimulasi dapat memiliki potensi mengurangi alfa estrogen, sehingga mengurangi efek estrogen yang terlalu tinggi seperti ginekomasti saat menggunakan cycle testosteron atau
Dianabol atau Anadrol atau Trenbolone atau Deca atau TRT juga bisa. Dan aman untuk wanita maupun pria karena juga tidak berpengaruh di HPTA aksis, tidak berpengaruh pada virilization atau perubahan cewek ke cowok. Segitu dulu, semoga tidak berasap, dan kalau Anda ternyata berasap, tolong sebutkan Anda mulai berasap di slide keberapa, slide yang mana, dan mungkin kritik dan saran yang bisa Anda berikan untuk saya dan materi supaya kita bisa improve lebih baik mempresentasikan data dan ilmu yang lebih baik untuk Anda semua. Saya Akbar Gaus pamit dulu, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Jika tidak keberatan, share video ini untuk menaikkan algoritma sosial media saya. Cek juga produk-produk saya di physicsdoctor.id, ada home gym set termurah di Indonesia dan beberapa aksesoris gym yang saya gunakan juga. See you guys on the next one. Bye.